Nah lur, sekarang saya sedang berada di base camp pendakian Gunung Sumbing via Adipuro. Fix saya sendirian di jalur Sumbing via Adipuro ini. Mantap lah. Nih lur, kita sedang menikmati sunset dari pos 4 Gunung Sumbing di Adipuro. Merapinya teman-teman, mengeluarkan asap. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. So, oke lur, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah lur, sekarang saya sedang berada di base camp pendakian Gunung Sumbing via Adipuro yang berada di Kecamatan Kaliangkrik. Jadi sebenarnya di sini itu ada 3 base camp ya mas ya? Ya. Ada base camp Butuh, Adipuro, sama Mangli. Nah dulu saya pernah naik lewat Butuh Kaliangkrik dan sekarang saya naik lewat base camp Adipuro. Nah untuk registrasinya teman-teman sih 30.000, kemudian ojek 30.000 ya mas ya? Ya. Kemudian parkir 5.000. Nah base campnya tuh di sini di belakang saya. Untuk fasilitasnya ada tempat untuk beristirahat, ada WC, teman-teman juga bisa pesan makanan. Dan ini sekitar jam 9 saya akan mulai pendakian. Kebetulan hari ini alhamdulillah kosong teman-teman, cuman saya aja yang naik ya mas ya? Iya. Nah nanti akan sama mas, adiknya mas ya? Iya. Ya nanti kita akan ojek. Kalau ojek sampai mana mas ini? Bawahnya pos 2. Oh bawahnya pos 2. Ya udah teman-teman, ini jam 9 kita akan mulai pendakian. Yuk.
Lur, nah sekarang jam 9 lebih 10 menit. Sekarang saya sudah sampai di pos pemberhentian ojek ya Mas ya, setelah pos 1. Ini dianterin tadi sama Mas Aan. Makasih banyak ya Mas ya. Oke, nah, lokasinya seperti ini teman-teman nih, ada shelter juga atau saung kecil. Jadi kalau hujan bisa berhenti sebentar. Dan di belakang kita itu view Gunung Merapi ya Mas ya? Ya, Merapi. Itu Merapi itu. Merbabu. Merbabu sebenarnya kalau dari jalan tadi tuh keren banget teman-teman, asli. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman mau ke Sumbing via Adipuro lebih baik naik ojek teman-teman. Kita hanya bayar 30.000 tapi langsung sampai di bawahnya pos 2. Jadi sangat menghemat waktu dan juga tenaga. Ya udah, ini jam 9 lebih 10 saya akan mulai trekking. Yuk. So, oke Lur. Nah, Lur, ini adalah sumber air. Itu gak jauh dari pos ojek. Dan ini sekitar jam setengah 10 pas saya akan mulai trekking ke pos 2. Nah, sebenarnya kemungkinan di sebelum pos 3 itu ada mata air. Cuman saya gak mau gambling daripada nanti di sana gak ada. Kebingungan karena gak ada air. Lebih baik saya bawa air dari sini aja. Nah Lur, di awal pendakian ini langsung nanjak ya. Setelah pos ojek, air, ini langsung nanjak trekkingnya. Mantap. Nah Lur, sebagai informasi, Gunung Sumbing itu sebenarnya ada 2 puncak. Yaitu ada puncak Raja Wali yang menjadi puncak tertinggi Gunung Sumbing. Kemudian ada puncak Sejati. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke puncak Raja Wali itu harus via utara. Seperti Basecamp Batursari, Basecamp Garung, kemudian Banaran, kemudian apa namanya? Cepit, Bowongso. Nah, itu kalau teman-teman ngambil jalur itu puncaknya tuh ke puncak Raja Wali yang berada di utara. Nah, biasanya itu dari biasanya basecamp itu tuh masuk ke kawasan Wonosobo atau Temanggung. Sedangkan kalau misalkan teman-teman mau ke puncak Sejati, pilihannya hanya ada 3, yaitu via Magelang semuanya, yaitu via Kaliangkrik. Dimana pilihannya itu bisa naik via Butuh Kaliangkrik atau yang populer disebut Nepal Panjapa, kemudian via Adipuro yang sekarang saya sedang mendaki, dan juga via Mangli. Nah, kalau paling rekomendasi lewat mana teman-teman? Kalau saran saya lebih merekomendasikan kalau pertama kali teman-teman ke Sumbing dan mau ke Sejati, lebih baik ambil via Butuh Kaliangkrik atau Nepal Panjapa. Kenapa? Supaya teman-teman sekalian wisata, yaitu wisata ke Nepal Panjapanya. Cuman memang kalau lewat jalur sana tuh lebih ketat aja. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau lebih santai, lebih cepat, ini ngambil jalur Adipuro. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ngambil jalur Mangli, katanya sih itu lebih sepi. Yaudah, yuk kita mulai trekking lagi. Pos ojek ke sebelah sana Lur. Sedangkan kalau misalkan ke bawah tuh ada tulisannya tuh, itu ke pos 1 atau dan juga ke base camp. Jadi sebenarnya teman-teman, persimpangan jalurnya tuh ini nih. Nah, persimpangan jalurnya tuh ini tuh. Jadi kalau misalkan ke kanan itu ke jalur ojek, sedangkan kalau ke kiri itu ke pos 1. Kemungkinan besok saya akan turunnya lewat jalur pos 1 aja. Tapi kalau saran saya balik lagi, kalau untuk pertama kali
pas naik saya sarankan teman-teman naik ojek aja karena bisa menghemat waktu. So alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di pos 2 via Adipuro. Nah, total trekking dari pas kita pertama kali ngambil air itu juga deket dari pos ojek. Itu cuma setengah jam teman-teman. Itu pun saya super duper santai. Udah sampai di pos 2. Kalau menurut peta sih dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan bener, kemungkinan kita tuh sampai pos 3 cuman trekking 3 jaman. Dan ini bener-bener cepet teman-teman. Nah lur, ini jam 10 lebih 10. Saya mulai trekking ke pos 3. Tadi berhentilah 10 menit di pos 2. Dan yang menariknya tuh, hari ini menurut informasi dari basecamp, hari ini dan kemarin tuh lewat Adipuro gak ada yang mendaki. Jadi fix saya sendirian di jalur Sumbing via Adipuro ini. Mantap lah, keren. Jadi sahdu banget teman-teman. Nah ini tuh setelah pos 2 tuh masih hutan cemara ya. Cemara apa pinus sih? Cemara kayaknya. Ya udah yuk lanjutkan trekking ke pos 3. Tuh kan kelihatan dengan jelas lur. Ini Merapi, ini Merbabu. Itu di sini tuh ada nih Telomoyo dan juga Gunung Andong. View-nya nih. Mantap jiwa. Ish, ish. Nah lur, bagi kalian yang mau ke Sumbing via Adipuro, ini lebih baik bawa ini nih, kupluk, topi atau apalah itu namanya. Karena treknya kan setelah pos 2 menuju pos 3 itu terbuka. Jadi panas luar biasa. Memang sih pemandangannya itu juara teman-teman. Karena di depan kita tuh itu sangat jelas view Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan juga Gunung Andong. Tuh sebelah sana. Cuman mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, cuman kalau di mata langsung ini tuh asli keren teman-teman. Yuk lanjutkan trekking lagi. Asli lur, dari pos 2 ke pos 3 itu treknya mantap. Nanjak terus, tidak ada bonus. Saya pun berhenti entah berapa kali. Ditambah lagi bawa air dari bawah kan. Jadi bener-bener mantul. Ditambah panas. Untungnya sekarang kita masuk nih ke area yang ada tumbuh-tumbuhannya. Jadi nggak terlalu panas.
So oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di persimpangan nih. Dimana kalau yang ke situ itu ke base camp Adipuro. Kemudian kalau lurus ke sini ini ke Butuh Kali Angkrik. Ini sumpah cepet banget teman-teman. Sampai sini tadi dari pos 2 berangkat jam 10, sampai di sini jam 11 lebih 15. Artinya dari pos 2 ke sini itu hanya membutuhkan waktu 1 jam seperempat. Ini cepet banget asli. Ini kemungkinan nih sampai di pos 3 itu membutuhkan waktu 2 jam dari pos 2 ke pos 3. Ya udah yuk istirahat dulu ah. Nah, kalau dari sini tuh seingat saya itu mulai landai sampai di pos 3. Yuk lanjutkan trekking lagi ya. Setelah persimpangan Butuh sama Adipuro tuh sampai pos 3 itu landai terus. Enaklah treknya. Landai terus. Jadi itu melipiri perbukitan, melipiri gunungnya. Nah, terus kalau Adipuro sama Butuh enakan mana? Kalau menurut saya sih lebih enak jalur Adipuro, lebih cepat. Kemudian enaknya lagi itu view-nya tuh langsung merbabu Merapi. Cuman panas doang. Sedangkan kalau jalur Butuh itu tangga. Asli kalau naik tangga-tangga gitu teman-teman, itu nyiksa. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman yang dari jalur Butuh. Si Mbak sama si Mas dari Jogja katanya. Akhirnya nemu orang juga coy. Dari tadi nggak nemu orang, sekarang nemu orang. Tuh kan datar kan tuh. Nah jadi sebelum pos 3 itu kita banyak menemukan sungai-sungai seperti ini. Ini kalau musim hujan nih pasti banyak airnya nih. Alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di pos 3 Si Terbang. Ini jam 12. Berarti total trekking dari pos 2 ke pos 3 itu 2 jam. Nah plakatnya nih Si Terbang 2636 mdpl. Mantap. Lebih cepat jalur Adipuro ternyata daripada Butuh. Dan bikin berat itu mas, gak ada airnya tuh. Kalau pihak Santing mah sebelum pos 3 itu bawah dikit ada berarti. Enak banget. Aku juga awalnya gara-gara naik ini, gara-gara dikasih teman tuh banyak mata air mas. Oh ya? Ya pas aku dari katanya dia, pokoknya dari pos 3 ke pos 4 itu ada 3 sungai. Itu tuh ada semua air lah. Karena aku seneng ya, berarti gak usah bawa air banyak dong. Aku cuma bawa air 4 mas. Gara-gara ada mata air itu kan. Pas sampai sana, ya Allah, nggak lagi aku dari tadi minum. Mungkin temanmu itu nggak musim kemarau, musim hujan. Oh, Bang Pak, kalau musim hujan dia pasti banyak air mah. Dia naik tuh November atau Desember. Oh, wajar kan dia bilang banyak mata air ya. Dia wajar. So oke lur. Nah lur, ini sekitar jam 12:30 saya melanjutkan trekking ke pos 4. Karena saya akan campnya di pos 4.
Tadi sudah makan, istirahat, sudah santai. Saatnya melanjutkan perjalanan lagi. Nah lur, jalan 15 menit kita akan sampai di camp area Adipuro. Nah ada tulisannya nih, camp area Pia Adipuro 2647 MDPL. Nah ke pos 4 ke sana. Nah ini camp area ini lumayan luas untuk mendirikan tenda. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, banyak lah. Dan camp area Adipuro juga ini tuh persimpangan jalur, dimana kalau ke sana kan ke Adipuro plus ke Butuh. Sedangkan kalau misalkan turun ke bawah, nah turun ke sana itu ke base camp Mangli. Itu di sini ada tulisannya. Ke sini ke Mangli, ke sana ke puncak dan juga pos 4. Yuk kita lanjutkan ke pos 4 teman-teman. Nah lur, ini batu-batuan besar seperti ini adalah sumber air terakhir sebelum pos 4. Untuk kali ini ya, ini pun saya tahu di sini ada sumber air tuh dari teman-teman yang turun tadi. Soalnya ini tuh musim kemarau, jadi di pos 3 juga nggak ada air, sebelum pos 3 ada air. Jadi katanya cuman di sini aja nih sumber airnya. Tapi saya nggak yakin kalau nanti atau kapan, kalau misalkan teman-teman pas naik itu ada airnya, saya juga nggak yakin. Makanya saya tuh dari bawah banget tadi bawa airnya, makanya bener-bener berat nih carrier. Nah lur, saya sekarang melanjutkan trekking lagi ke pos 4 setelah tadi lama berhenti di pas ngambil air, karena tadi di sana saya sholat dulu, sholat istirahat. Ini sekitar jam setengah 3 kurang 10 saya melanjutkan lagi trekking ke pos 4. Nah di belakang saya tuh, ini kayaknya kalau sore keren teman-teman, samudra awan tuh. Mudah-mudahan dapat lah ya. Yuk lanjutkan trekking lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah lur, saya masih ingat nih, dulu pertama kali saya lewat jalur ini tuh Pia Butuh. Nah saya tuh nerbangin drone di sini nih. Di sana saya nerbangin drone di sini nih. Kemudian drone-nya itu lost control teman-teman. Jadi saya harus ngambil drone-nya ke bawah ke sana tuh. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 4. Nah, namanya itu Cepogo 2983 MDPL. Total trekking dari pos 3 ke sini saya itu 2,5 jam, karena memang banyak banget berhentinya. Bahkan tadi di sumber air itu kan tadi sholat, beres-beres, santai. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di pos 4. Nah kalau diperhatikan teman-teman, ketinggiannya kan 2983 mdpl. Nah ini tuh udah sama kayak Gunung Cikura ini. Bentar lagi nih 2983 ditambah berapa ya,
ditambah 17 mdpl sama dengan Ciremai. Dan di sebelah sana itu view Gunung Merapi dan juga Merbabu yang lihat nih teman-teman. Tuh. Merbabu, Merapi. Cuman Andong sama Celomoyonya udah ketutupan awan. Nah, mudah-mudahan gini terus teman-teman supaya nanti kita bisa melihat samudra awan. Nah, ini tuh kalau kalau misalkan nanti sunset, nah ini tuh pasti kuning kemerah-merahan. Pasti keren. Ya udah yuk kita bikin tenda dulu lah. Yuk. Bikin kopi nih lur dengan pemandangan itu Sindoro Merapi Merbabu. Mantap lah. Oke lur. Nah lur, sekarang saya sudah bikin masakan, dimana ini bikin mie goreng 2, ayam, telur sama kopi. Cukuplah untuk makan sore hari ini dengan pemandangan Gunung Merbabu dan juga Merapi. Cuman kalau di kamera nggak kelihatan, aslinya itu keren teman-teman. Yaudah yuk makan dulu. Jadi sama langsung jika masih dede beli nuki tadi di apa terhaik mah awet kan lain eta hanu handap mun hujan sok becak rembes. Jadi lur, di pendakian kali ini sebenarnya mendadak karena saya tuh gabut sebenarnya. Bahkan di Instagram pun saya bilang mau mendaki tapi belum tentu kemana. Plannya antara Andong, Ungaran, sini Sumbing, kemudian ke Prau. Cuman kalau ke Andong kan saya udah beberapa kali. Kemudian ke Ungaran juga jauh motorannya karena itu di Semarang. Kalau ke Prau juga jauh. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke sini saja, ke Sumbing via Adipuro. Kalau dulu kan via Butuh. Makanya saya secara logistik pun saya nggak bawa banyak nih, cuman bawa mie, ayam 3, telur 4, sama kopi sama makanan 9. Nah besok pun saya nggak tahu tuh apakah mau summit apa enggak. Ya kalau mau ya summit, kalau enggak ya enggak lah ya. Ya udah yuk lanjutkan makan dulu. Dan insya Allah lur, tanggal 12 Agustus bulan depan saya akan mendaki Gunung Argopuro. Alhamdulillah sudah dapat cuti dari kantor. Kemudian udah beli tiket kereta juga. Jadi tinggal berangkat aja ke Argopuro. Nanti rencananya mau 6 hari 5 malam atau 5 hari 4 malam, tergantung sikon lah ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Udah makan dulu. Nih lur, kita sedang menikmati sunset dari pos 4 Gunung Sumbing di Adipuro. Asli teman-teman, keren banget tuh. Mantap. Tuh, samudra awannya luar biasa keren. Dan nanti kita akan puncak ke sana tuh. Nah, ini adalah puncak Gunung Sumbing sejatinya nih. Jadi kalau dari Butuh Kaliangkrik, dari Adipuro, dari Mangli itu namanya tuh puncak sejati.
good morning lur. Nah lur, ini jam 5 pagi. Saya akan mulai summit ke puncak Gunung Sumbing, Puncak Sejati. Ini setelah sholat subuh. Kalau tadi sih kata orang yang udah pernah naik itu sekitar 1,5 jam. Mudah-mudahan 1,5 jam kita bisa sampai di puncak Gunung Sumbing. Yaudah yuk kita mulai trekking ah. Nah lur, kalau udah nemu banyak pepohonan kayak gini nih, ini udah 1,5 jam perjalanan. Karena puncaknya tuh sebelah sana tuh udah kelihatan. Dan ini view-nya tuh. Keren ya kan? Merapinya teman-teman mengeluarkan asap tuh. Dan di balik Gunung Merbabu itu view Gunung Lawu. Keren kan tuh. Ini samudra awan nih. Alhamdulillah dapat view yang sangat bagus teman-teman. Yuk lanjutkan trekking lagi. Sudah menemukan banyak yang seperti ini tuh. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak sejati Gunung Sumbing. Nah, kalau teman-teman lihat nih. Nah, itu tuh puncaknya tuh. Dan di belakang kita itu adalah sunrise-nya. Asli keren banget teman-teman. Cuman kalau di kamera emang nggak terlalu kelihatan jelas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Yuk lanjutkan trekking lagi ya. Nah lur, di belakang bukit ini tuh puncak Sejati. Dan di bawah kita ini ini adalah kawahnya tuh. Itu kawahnya sebelah sana. Nah itu adalah puncak Raja Wali namanya. Itu Raja Wali. Nah ini puncak kawah tuh itu yang dari Garung. Itu yang dari Garung. Nah ini puncak Batu Singa nih, yang ini nih. Nah yang ini puncak Batu Singa. Dan di sana tuh kelihatan puncak Gunung Sindoro nih. Ini Sindoro nih. Ini Sindoro tuh. Dan ini keren banget teman-teman asli. Tuh. Mantap. Nah, di belakang kita itu tuh Merbabu, Merapi, Samudra Awan, di belakangnya Lawu. Dan sebentar lagi kita akan sampai di puncak sejati Gunung Sumbing Pia Adipuro. Mantap. Yuk gas kena. Alhamdulillah, amin. Apa nih nilai ketinggi hilang. Kebodokmu. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak sejati Gunung Sumbing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah lur, datar. Kemudian setelah datar itu nanjak dikit, sampai deh kita di puncak sejati. Alhamdulillah ya Allah. Cepet kalau dari pos 4. Jadi kalau ngecamp di pos 4 tuh, kalau teman-teman fisiknya prima, sejam sampai di puncak. Oke lur, alhamdulillah lur, sekarang sudah sampai di puncak sejati 3371 mdpl. Saya Pia Adipuro. Kalau teman-teman ini Pia butuh ya? Ya butuh. Ya palen saja. Tadi mulai trekking jam 5:10. Sekarang jam 6:10. Jadi sejam pas. Cepet banget kalau ngecampnya di pos 4. Ngecamp pos 4. Mas cari ngecamp mana Mas? Pos 3. Oh, summit jam berapa? Jam 2. Wah, mantap. Niat banget tuh ya Mas ya? Iya. Nih teman-teman lagi foto-foto tuh.
Ini teteh-teteh yang dari Bandung ya? Iya betul. Enam Di orang atas ya? kita ya. Oh, Oh, nah, iya. saya halo teh. Hai. Suruh hello. Mas sendirian aja. Terus sendirian aja. Maklum jomblo Kang. Oh, jomblo. Ya. Jomblo gabut naik gunung gitu. Muncul tuh mataharinya tuh. Nah, Lur, kalau dari sini tuh kelihatan Merbabu, Merapi, belakangnya Lawu, ini apa namanya? Samudra Awan, dan di sana itu sunrise itu. Nah, kemudian di belakang kita nih. Nah, itu Raja Wali. Itu Sindoro. Nah, itu tuh yang di depannya Sindoro itu puncak Batunya. Nah, sebelah sana itu puncak Kekawa. Oh ya, itu yang panjang perahu tuh. Dan seperti inilah view-nya. Nah, Lur, treknya tuh berdebu seperti ini nih. Jadi kalau kita turun, orang naik tuh kasihan yang naik sebenarnya. Nah, ini masih Samudra Awan, Merbabu, Merapi. Nah, sebenarnya Lur, tuh ada orang yang summit jalur itu tuh. Nah, itu tuh kalau mau summit jalur itu nanti naiknya dari mata air yang kemarin kita ngambil air. Jadi naik situ tuh ada orang tuh orange biru tuh. Naik sana dan ke sana. Pasti itu memotong waktu, memangkas waktu karena tidak perlu ke pos 4. Cuman masalahnya adalah jalur itu apakah aman atau tidak. Jalur ini aja udah kayak gini coy. Ya Mas ya? Apalagi jalur itu. Nah, tetap saya sih lebih merekomendasikan kalau teman-teman mau ke Sumbing, mau via Butuh, via Mangli, Adipuro, lebih baik kalau bisa ngecampnya di pos 4 supaya summitnya cuma 1 jam. Kalau kuat juga. So, oke Lur. Nah Lur, sekarang saya sudah sampai di tenda lagi dan sudah beres masak. Dimana tadi total trekking turun sebenarnya setengah jam bisa, cuma dikarenakan saya nerbangin drone, ngobrol sama pendaki yang turun, jadi sekitar 45 menitan turun dari puncak ke sini. Dan sekarang saya sudah selesai masak. Dimana ini saya masak mie rebus teman-teman tuh. Mie rebus karena memang logistiknya cuma ini lagi. Telur 2 sama ayam 2. Habisin. Yaudah yuk kita makan dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Panas. Nah Lur, sebenarnya saya tuh punya nasi, punya beras, mau bikin nasi, cuman airnya tinggal sedikit, kemudian gasnya juga tinggal sedikit, takut nggak cukup karena tadi ada 2 rombongan yang kekurangan air, jadi saya kasih ke teman-teman yang mau muncak. Yaudah lanjut makan. Ayam goreng. Mata loh. So, oke Lur. Nah Lur, ini jam 9 kurang seperempat. Saya sudah beres-beres, udah makan. Sekarang
waktunya untuk turun ke base camp. Alhamdulillah pendakian Gunung Sumbing Pia Adipuro sukses dan sudah tidak ada sampah ya teman-teman. Ya udah yuk kita turun aja. Kita lihat berapa lama turun sampai di base camp. Nanti saya akan nge-vlog lagi di percabangan antara ke pos 1 dan juga ke pos ojek, karena saya belum lihat pos trek ke pos 1 dan juga ke base campnya. Ya udah yuk kita mulai perjalanan turun. Yuk. So oke lur. Nah lur, sekarang saya sudah berada di persimpangan. Kalau ke kiri ke sini nih, ini ke pos 1. Kalau misalkan ke kanan itu ke pos ojek, yang mana kemarin kita berangkat dari sana. Nah sekarang saya akan melanjutkan turun ke pos 1. Pengen tahu nih kalau ke sini bagaimana treknya. Tuh ada plakatnya, BC Adipuro pos 1 ke sini nih. Yuk kita lihatlah. Ini jam berapa nih? Jam 11 kurang 5 menit teman-teman. Nah lur, dari pos 1 atau dari pos 1 menuju pos 2, atau kalau ini kan kita sedang turun dari pos 2 ke pos 1 ini tuh jalurnya masih alami teman-teman. Kelihatan nih jalur ini tuh jarang dilewati. Beda dengan jalur butuh yang jelas banget. Kalau ini tuh jalurnya tuh masih jelas tapi memang jarang dilalui kayaknya. Mantap, jadi masih asri. Dan ini di hutan pinus. Nah seperti ini lur treknya lur. Kalau butuh kan dari pos 2 ke pos 1 itu jelas banget. Kalau ini seperti ini. Enakan ini sih kalau butuh tangga soalnya. Cuman kalau deket kayaknya lebih deketan butuh deh kayaknya ya. Saya nggak bisa bandingin soalnya. Nah seperti ini. Enakan jalurnya lur. Tapi kalau berbicara tinggi mana base camp Adipuro sama butuh, kayaknya kalau tingginya tinggi base camp butuh deh. Keren lur, vibesnya kabut tipis gimana gitu. Asli banget. Nah teman-teman, selama di jalur pendakian saya dari base camp sampai di persimpangan yang dibutuh, sampai ke sini lagi tuh, ini saya nggak bertemu dengan orang lain. Meskipun katanya ada orang yang naik jalur butuh juga, jalur Adipuro juga, cuman saya nggak bertemu sama mereka. Jadi ini tuh full, baik naik ataupun turun, sampai dengan persimpangan jalur yang lewat butuh. Ini saya nggak bertemu sama satu orang pun. Jadi mantap. So oke lur, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pos 1. Nah pos 1 tuh itu tandanya tuh di sini tuh ada 2 shelter, satu ini, satu di atas sedikit. Nah ini perjalanan dari pos 2 ke sini hampir memakan waktu 35 sampai 45 menit sampai 40 menit teman-teman. Lumayan jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan jalan dari base camp tanpa ojek, itu sebenarnya base camp Adipuro itu lumayan melelahkan kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Sumbing Pia Adipuro, saran saya lebih baik teman-teman
naik ojek sampai dengan pemberhentian ojek dengan biaya 30.000. Itu memangkas waktu bisa jadi sekitar 3 jaman kalau feeling saya tuh. Kalau misalkan teman-teman jalan kaki dari base camp sampai ke pos 2 itu bisa 3 jam teman-teman. Jadi lebih baik naik ojek aja. Nah, turun pun kalau bisa saran saya lebih baik naik ojek aja di sana, di pos ojek. Cuman saya nggak tahu gimana caranya dapat ojek, saya nggak tahu. Mungkin kalau ada sinyal di telepon mungkin bisa. So, jadi kesimpulannya teman-teman mending mana? Kalau misalkan mau ke Puncak Sejati karena pilihannya ada 3. Butuh Kali Angkrik, Adipuro Kali Angkrik, sama Mali Kali Angkrik. Saran saya kalau misalkan teman-teman baru pertama kali mau ke Puncak Sejati, misalkan teman-teman dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, atau dari mana aja, saran saya lebih baik ngambil jalur Butuh Kali Angkrik. Alasan pertama, kalau via Butuh itu plus dapat wisata, yaitu wisata Nepal Panjapa. Teman-teman bisa foto-foto juga di sana. Yang kedua, yang saya rasakan turun dari persimpangan Adipuro sama Butuh ke sini tuh lebih capek teman-teman daripada persimpangan Butuh sama Adipuro lewat jalur Butuh. Jadi untuk pertama kali kalau teman-teman mau ke Sumbing dan nyampe ke Puncak Sejati lebih baik ambil jalur Butuh aja. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau jalur yang berbeda, boleh ngambil Adipuro atau Mangli. Nah, keuntungannya kalau base camp Adipuro ini teman-teman tidak ada cek-cekan seperti di Butuh Kali Angkrik. Itu enaknya. Dan lebih sepi. Nah, terus masalah sumber air gimana? Nah, kalau misalkan kemarin kalau naik ojek itu turun dari ojek jalannya 2-3 menit lah, langsung sampai di mata air. Nah, kemudian ada lagi mata air itu kalau musimnya nggak kemarau banget, sebelum pos 3 ada, sebelum pos 4 ada. Tapi itu gambling sih, makanya saya kemarin ngambil airnya tuh di setelah pos ojek. Nah, kalau via Butuh itu sumber airnya ada di pos 1. Jadi lebih jelas sumber airnya. Ya udah gitu aja teman-teman, saya memutuskan. Ini jam 12:10 saya mau pulang ke base camp. Yuk, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video petualangan berikutnya. See you.